soal nomor 9 ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 99. Itu jumlahnya berapa? Cara penyelesaiannya sebetulnya sederhana ya, jawabnya yang C. Jadi ini kalau di jumlah semua memang susah ya, jadi lebih gampang itu kalau kita cari rata-rata. Penting untuk diketahui kalau kenaikannya bertahap ya, kenaikannya bertahap itu kalau dibuat grafiknya lurus begitu, rata-ratanya itu pasti yang di tengah. Jadi kalau dibayangkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang tengah itu 50. Atau kalau Anda tidak mau membayangkan, dijumlah aja yang terkecil dengan yang terbesar dijumlah, terus dirata-rata dibagi 2, 50. Jadi rata-ratanya 50, sehingga 1, 2, 3, 4, 5 sampai 99 itu bisa digantikan dengan 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 sampai 99 kali. Ya, dengan kata lain, banyaknya data itu 1 sampai 99, rata-ratanya 50. Hasil penjumlahan atau sering disebut sum jumlah itu banyaknya data 99 kali rata-rata 50. 99 kali 50 itu 4.950 ya. Jadi kalau ini diganti 100 kurang 1 berarti 5.000 dikurang 50. 5.000 dikurang 50 itu 4950 ya. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Jadi saya harap ini dipahami, dimengerti, terus diingat ya. Jadi kalau tadi cuma sampai 99, sekarang kalau tetap 1 tambah 2 tapi sampai 1999, maka cara penyelesaiannya itu sama dengan yang tadi. Yang penting banyaknya data itu kita tahu, kemudian rata-rata itu ujung ditambah ujung dibagi 2, 1000. Maka jumlahnya itu tinggal dikalikan ya, 199 ditambah 03. Ya, ini saya coba berandai-andai ya. Jadi kalau misalnya soalnya tidak seperti ini, tetapi kelompok 2 bilangan ganjil, yang penting banyaknya data. Anda bisa bayangkan ya, kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4 ini sampai 2000, banyaknya data kan 2000. Tapi kalau ini nggak sampai 2000, sampai 99, kalau ini sampai 2000 berarti genepnya itu 1000, ganjilnya 1000 ya. Ini yang ganjil saja, berarti banyaknya data itu 1000, kemudian minnya rata-ratanya juga 1000 ya. Jadi 1 ditambah 99 seperti soal di atas, rata-ratanya sama, bedanya hanya di banyaknya data. Jadi jumlahnya atau SN nya cuma beda di sini aja, ini 1000, otomatis ini juga 1000 ya. Jadi 1000.000 atau 1 juta. Oke, punya gambaran ya cara menghitungnya, Anda pahami, yang penting terus diingat gitu. Jadi diusahakan kalau belajar sesuatu kalau bisa langsung nyangkut di otak gitu, apa harus ditunda. Oke, itu contoh nomor 10. Ya, soal nomor 1 sampai nomor 10 tadi barangkali kalau kita sudah cukup terlatih itu relatif mudah ya. Kemudian mulai soal nomor 11 ini bisa dibilang relatif lebih susah
Jadi contohnya begini, 1 kali 2/3 kali ditambah 1/3 kali 4 dan seterusnya sampai 9/10. Jumlahnya berapa? Ya, jawabnya C 0,4. Kok bisa gitu ya? Nah, kita lihat cara penyelesaiannya. Kita lihat di sini 1/2 kali 3 itu bisa diubah menjadi 1/2 dikurang 1/3. Ini jawabnya 1/2 kali 3 atau 1/6. Demikian juga dengan yang ini 1/12 itu bisa diganti ini, 1/20 bisa diganti ini, dan seterusnya. Ya, kalau kita sudah bisa dapat pola ini, maka kalau kurungnya ini dibuka, maka ini saling menghilangkan. Kurang 1/3 ditambah 1/3, kurang 1/4 ditambah 1/4, kurang 1/9 ditambah 1/9. Ya, saling menghilangkan sehingga tersisa hanya yang di ujung, setengah atau 5/10 dikurang 1/10 itu 4/10. 4/10 itu 0,4. Ya, jadi itu cara penyelesaian soal nomor 11 ya. Ini 4/10 itu 0,4. Oke, untuk nomor 12 agak sudah berbeda ya. Jadi pertanyaan atau persoalannya berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Jadi begini, sebuah tangki air dapat diisi dengan 3 pipa secara terpisah masing-masing dalam waktu 30 menit. Kalau pipa pertama itu 30 menit, pipa kedua 45 menit, kalau diisi dengan pipa yang ketiga 60 menit. Kemudian pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan jika digunakan 3 pipa sekaligus? Ya, mestinya kurang dari 30 menit, kurang dari 45 menit, kurang dari 60 menit karena bertiga. Cuma masalahnya berapa persisnya? Ya, cara mudahnya itu begini. Kita lihat yang paling lama ini ya. Paling lama itu berarti aliran airnya paling kecil. Kita lihat yang ini. Kita anggap 3 kali ya. Jadi kita kalikan 3 aja, 180 menit. Jadi kalau 180 menit itu pipa yang ketiga ini itu dapat 3 tangki. Betul ya? Kalau selama 180 menit pipa yang kedua itu dapat 4 tangki. Kemudian pipa yang pertama itu dapat 6 tangki. Ya, kalau saya tuliskan begini, pipa A selama 180 menit itu dapat 6 tangki, pipa B dapat 4 tangki, pipa C dapat 3 tangki. Total 13 tangki selama 180 menit. Yang ditanyakan 1 tangki secara bersama-sama. Ya, berarti tinggal 180 menit dibagi 13 tangki itu dapatnya 1 tangki. Ya. Jadi 1 tangki 180 dibagi 13 menit atau kalau disederhanakan 11/13 menit. Ya, cukup sederhana kalau misalnya kita sudah tahu gitu. Makanya kita perlu berlatih supaya kita ngerti kalau persoalan seperti ini cara menyelesaikannya seperti apa. Ya, kita akan berlatih sekali lagi dengan soal yang mirip dengan yang ini ya. Kita ke contoh berikutnya.
dengan yang tadi. 3 buah selang digunakan untuk mengisi kolam ya, jadi selangnya ada 3. Jika hanya menggunakan selang pertama dibutuhkan waktu 4 jam. Jika hanya menggunakan selang kedua 6 jam. Jika hanya selang ketiga 12 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan jika digunakan 3 selang bersamaan? Ya, kita anggap aja 12 jam. 12 jam. Selang pertama itu 3 kolam, ini 2 kolam, ini 1 kolam. Ya, jadi selama 12 jam itu ada 6 kolam. Nah, ini saya tuliskan ya, jadi selang 1 dapat mengisi 3 kolam sampai penuh. Selang kedua 2 kolam. Selang ketiga 1 kolam. Jadi 3 setelang selama 12 jam itu 6 kolam. Kalau yang ditanyakan 1 kolam ya, waktunya berapa? Ya 12 jam dibagi 6 itu 2 jam. Ya mudah sekali, bahkan Anda bisa tanpa coret-coret di awang aja mungkin bisa ya.